Di era digital kayak sekarang, semua serba online. Kita belajar online, kerja online, belanja online, sampai nyimpan file pun di cloud. Tapi hidup digital juga perlu dua hal penting. Yang pertama, privasi dan etika digital, plus paham teknologi dasar yang kita pakai tiap hari, yaitu cloud service dan deployment. Yuk kita bahas dengan cara paling simpel. Yang pertama, ada privasi digital. Privasi digital itu apa sih? Privasi digital itu perlindungan data pribadi saat kita menggunakan internet. Data pribadi itu bukan cuma nama dan foto, tapi lokasi kita, nomor handphone, email, kebiasaan browsing, foto, bahkan apa yang kita klik. Semua itu harus dilindungi supaya nggak disalahgunakan. Kenapa privasi itu penting? Karena dunia digital itu nyimpen jejak. Sedikit aja kita salah klik, data bisa bocor. Resikonya ada penipuan online, spam yang mengganggu, penyalahgunaan foto, dan pencurian identitas. Makanya peduli privasi itu sama kayak peduli dengan diri sendiri. Yang ketiga, etika digital. Etika digital itu aturan sopan santun ketika kita pakai internet. Kayak jangan share data orang tanpa izin, jangan menyebarkan hoax, jangan bully siapapun di online, hormati orang lain seperti kamu ingin dihormati. Dan yang paling penting, kalau pakai karya orang, kasih kredit dan jangan ambil konten orang sembarangan. Nah, internet itu bebas, tapi bukan berarti bebas seenaknya. Yang keempat, cara menjaga privasi digital. Tips simple tapi powerful. Yang pertama, gunakan password yang kuat. Password itu ibarat kunci rumah. Jangan pakai yang gampang ditebak kayak tanggal lahir atau nama sendiri. Campurin huruf besar, kecil, angka, sama simbol biar akun lebih aman. Yang kedua, aktifkan two-factor authentication. Nah, ini lapisan keamanan tambahan. Jadi, walaupun password bocor, orang lain tetap nggak bisa masuk tanpa kode verifikasi yang dikirim ke HP atau email kita. Yang ketiga, jangan klik link sembarangan. Banyak link palsu yang kelihatannya meyakinkan. Sekali klik, data bisa dicuri. Jadi, kalau udah paling aneh, apalagi dari orang nggak dikenal, mending diabaikan. Yang keempat, cek izin aplikasi. Kadang aplikasi minta akses yang nggak penting, kayak kontak atau kamera. Sebelum izinkan, cek dulu, soalnya data pribadi kita bisa disalahgunakan. Dan yang terakhir, kurangi oversharing. Terlalu banyak sharing di media sosial bisa bahaya loh. Info kecil kayak lokasi, jadwal, atau data pribadi bisa dimanfaatin orang yang gak bertanggung jawab. Sekarang kita pindah ke teknologi yang kita pakai hampir tiap hari, yaitu cloud service. Nah, sebenarnya apa sih cloud service itu? Cloud service adalah layanan berbasis internet yang menyimpan data dan menjalankan aplikasi dari server besar milik perusahaan seperti Google, Amazon, atau Microsoft. Nah, contoh sehari-harinya apa sih? Yang pertama ada Google Drive buat menyimpan file, yang kedua ada Netflix dan YouTube buat streaming, yang ketiga Gmail buat email, dan yang keempat game online buat nyimpan progres pemain. Tipe layanan cloud yang pertama ada infrastruktur as a service. Kita sewa infrastruktur seperti server, contohnya Amazon Web Service, Elastic Compute Cloud. Yang kedua ada platform as a service. Nah, ini buat developer yang butuh platform siap pakai, contohnya Heroku. Dan yang ketiga ada software as a service. Nah, aplikasi jadi yang tinggal dipakai, contohnya Canva, Zoom, dan Google Docs. Cloud Deployment Models. Yang pertama ada Public Cloud, yaitu layanan cloud untuk umum yang memiliki karakteristik murah, mudah, dan fleksibel. Yang kedua ada Private Cloud. Nah, cloud ini khusus milik satu perusahaan yang memiliki karakteristik lebih aman dan juga lebih mahal. Yang ketiga ada Hybrid Cloud. Nah, ya, kombinasi public dan private yang memiliki karakteristik fleksibel, scalable, dan aman. Kenapa sih cloud itu penting? Cloud itu penting karena bikin kerja jadi lebih fleksibel. Yang pertama, data dan aplikasi bisa diakses dari mana aja asal ada internet. Yang kedua, perusahaan nggak perlu keluar biaya besar buat beli dan ngerawat hardware sendiri.
Ketiga, dari sisi keamanan, cloud biasanya punya sistem proteksi yang lebih kuat dan terus diperbarui. Selain itu, data juga otomatis di backup, jadi lebih aman kalau terjadi kerusakan. Dan yang terakhir, cloud bisa berkembang sesuai kebutuhan. Kalau user nambah, kapasitas tinggal dinaikin. Makanya sekarang hampir semua perusahaan teknologi beralih ke cloud. Jadi, kesimpulannya, privasi dan etika digital itu fondasi supaya kita bisa hidup aman dan nyaman di dunia online. Sementara, cloud service dan development itu teknologi yang bikin semua platform digital berjalan lancar. Nah, kalau dua hal ini kita pahami, berarti kita sudah siap jadi masyarakat digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian nih, dari semua yang kita bahas hari ini, menurut kalian mana yang paling sering dipakai tapi paling sering disepelein? Privasi digital, etika di internet, atau cloud service? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, atau share pengalaman kalian. Pernah gak sih ngalamin akun kena hack, data bocor, atau salah share sesuatu di internet? Kalau video ini nambah wawasan kalian, jangan lupa like dan share ke teman kalian, biar makin banyak yang melek digital. Karena dunia digital bakal jadi tempat yang lebih aman dan nyaman kalau kita sama-sama sadar dan bertanggung jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dan ingat, jadi aktif di dunia digital itu keren, tapi jadi bijak itu keharusan.